Nah, ini saya nggak yakin ya penjelasannya akan sampai, karena satu video saja sudah 30 menit ya. Oke lah, kita lihat di sini ya. Ini yang bagian dari, masih bagian dari sini ya, carbon steel ya, special low carbon steel ya. Nah, ini tuh special low carbon steel itu enggak termasuk ya dalam klasifikasi tabel yang ada di SAE ya, ataupun tercantum di tabel ASN yang di atas sebelumnya. Wow. Oke. Keberadaan karbon itu tidak selalu menguntungkan atau tidak selalu memiliki manfaat bagi baja. Nah, baja khusus dengan kandungan karbon yang berada lebih rendah ya dari baja SAE atau IC10XX, itu baja khusus ya. Jadi baja khusus itu dia kondisinya di bawah, lebih rendah dari si ini, di bawah spesifikasi SAE IC10XX steel ya. Dan ada juga sejumlah baja yang diproduksi di mana kadar karbonnya sangat rendah, kurang dari 0,002%, lebih dikit lagi. Bahkan ada yang bebas karbon ya, dan bajanya diikat sebagai karbida. Nah, baja yang seperti ini tuh disebut dengan baja if. Yang juga ya baja if ya. Berarti ada arti dari baja if itu, artinya tuh ya, ada unsur interstisial karbon dan nitrogen tidak ada lagi dalam bentuk unsur dalam kisi besi, tetapi digabungkan dengan unsur-unsur seperti titanium atau niobium sebagai karbida dan nitrida ya. Jadi baja if itu posisinya yang kadar karbonnya rendah, di bawah 0,002%, bahkan ada juga yang free karbon terikat dalam bentuk karbida. Selanjutnya baja bebas interstisial ini dibutuhkan ya, karena dia punya kemampuan yang luar biasa ya. Ke arah mana? Ke arah untuk membantu kemampuan menggambar yang sangat dalam. Ini juga gambar apa ya? Nah, ini dia tidak jelaskan gambar yang seperti apa ya. Nah, di sini ada drawability ya. Ada istilah drawability karena tadi yang baja bebas interstisial ya. Itu merupakan properti di mana bajanya diregangkan atau ditarik secara merata dalam ketebalan dengan cetakan yang tertutup tanpa penipisan, dan juga ditambahkan penipisan lokal, baik dia retak ataupun putus-putus. Contohnya di sini adalah rumah kompresor untuk lemari es. Ya. Dengan perlakuan panas yang tepat, baja if ini akan mengembangkan orientasi kristalografi yang untuk mendukung rasio anisotropis. Ini cukup ke mekanikal sekali ya bahasan ini ya. Kita tidak ke arah sana ya. Oke, saya ambil poin-poin yang ke arah lebih simple ya. Dan juga ada lagi ya jenis lain dari baja karbon yang rendah, itu disebut baja DQSK ya. Ini jenis aluminium yang diperlakukan baja dengan orientasi yang lebih disukai dan nilai R yang tinggi.
Ini orientasi yang lebih disukai itu akan dihasilkan dengan penggulungan baja dengan panas pada pabrik ya, lalu diikuti dengan pendinginan yang cepat. Lalu baja DQSK ini digunakan untuk aplikasi deep drawing yang tidak menuntut lah ya, posisinya seperti yang dibutuhkan oleh baja if. Ada lagi di sini sebuah keluarga baru, ya, kelas baru di sinilah ya, keluarga baru, family baru di sini dari baja yang pengerasannya dengan menggunakan bake ya, pemanggangan ya. Jadi kandungan karbonnya rendah tapi terkontrol. Ya. Nah, ini dipakai ke siklus pengecatan ya, posisinya dengan cara dipanggang untuk produksi otomotif. Jadi kayak warna mungkin di sini ya, atau bagian bodi ya, pengecatan tersebut di sana. Yang jumlah terkontrol ini dari karbon dan nitrogen bergabung dengan elemen pembentuk karbon nitrida yang dijelaskan di atas tadi ya, untuk digantikan ke titanium dan niobium selama siklus bake tadi. Umumnya di sini suhunya 175 derajat Celcius selama 30 menit. Ya. Dan pengendapan karbon nitrida ini selama siklus akan memperkuat baja. Nah, ini yang disebut dengan proses penuaan. Lalu ada lagi baja enameling ya. Karbonnya sesedikit mungkin di sini posisinya ya. Nah, dengan demikian baja yang digunakan enameling ini untuk didekarburasi pada atmosfer produksi khusus selama anneal batch. Ya. Lapisan enamel juga digunakan di produk rumah tangga, produk peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan pengering, kompor, oven, dan lemari es. Ada juga sini baja listrik dan baja laminasi motor dengan kandungan karbon serendah mungkin di sini ya. Jadi di sini ada karbon yang terlarut dan karbida dalam baja ini dihindari karena sifat magnetiknya terdegradasi. Ya. Dan digunakan nih baja yang model kayak gini tuh untuk arus bolak-balik pada transformator dan motor listrik. Dan baja listrik yang digunakan untuk transformator ini mengandung silikon yang ditambahkan untuk meningkatkan pengembangan orientasi kristalografi spesifik yang mendukung efisiensi listrik. Ya, sekarang udah mulai dilihat ada motor listrik yang penggunaannya satu baterai itu mampu menempuh 50 km jarak tempuh. Ya, mungkin ke arah sini ya efisiensi listrik. Jadi energinya itu kalau 50 dengan jarak paling jauh 15 kilo berarti 3 kali lintasan ya, 3 kali lintasan. Cukup murah ya, karena kalau sekali 40 itu setara dengan 1 liter. 1 liter kalau hitung sekarang dengan Pertamax 12.500, sedangkan listrik kalau dicas itu ngecasnya katanya 3 jam ya, kalau nggak salah, apa sejam ya saya. Untuk ini ya berbeda series ya, mungkin di arah kesini ya yang dimaksud untuk efisiensi listriknya. Selanjutnya adalah alloy steel ya, baja paduan di sini ya. Jadi ada di sini alloy steel itu ada paduan besi dengan penambahan satu atau lebih elemen, bisa karbon, mangan, silikon, nikel, kromium, molybdenium, dan vanadium. Jadi baja paduannya ini bisa baja paduan rendah, baja tahan karat, baja tahan panas, dan baja perkakas. Nah, untuk baja paduan seperti baja tahan karat otentik tidak mengandung penambahan karbon yang disengaja. Nah, ada juga kita nambahin silikon kalau diperlukan sebagai deoxidizer ke baja cair.
Nah, di sini juga nikel, tadi kan kita bisa baja panduan tadi kan bisa nambahin karbon, mangan, silikon, nikel, kromium, molybdenum, dan vanadium ya. Nah, kalau kita nambahin nikel itu untuk memberikan kekuatan dan membantu pengerasan baja dengan pendinginan dan perlakuan panas temper. Nah, kalau kromium itu kalau kita tambahkan ke dalam baja untuk dia tahan karat, ya dia ketahanan korosi. Lalu kalau kita tambahkan kromium dan molybdenum membantu pengerasan baja paduan rendah. Sedangkan kalau kita nambahin vanadium itu memperkuat baja dengan membentuk endapan vanadium karbonitrida. Yang posisinya di sini vanadium itu dia elemen yang hardenability yang cukup kuat. Nah, ini untuk breakdown dari alloy steel ya. Yang pertama itu adalah baja paduan rendah. Sini bisa dilihat tadi ya, mangan, nikel, kromium, molybdenum, dan kawan-kawan di sini ya. Ini sama ada digit ya, 2 digit terakhir di sini, ada juga yang 3 digit terakhir. Nah, ini ya. Kalau yang ini dia ngitung 2 digit terakhir kalau dia ada 4 digit. Kalau 5 digit berarti ini 2 digit, terakhirnya 3 digit. Ya, biasanya yang ini adalah kode series, yang belakangnya mungkin adalah komposisi. Ya, ke arah sini. Nah, yang untuk baja panduan rendah itu dia bisa mengandung boron. Posisinya sebesar ini boronnya. Ya, ini cukup dia hardenability, cukup kuat di sini. Terus juga kita bisa punya baja ini mengandung timbal sebesar ini. Ya, buat kemampuan mesin, tapi bahaya timbal ini ya, bahaya. Kenapa? Kalau dihirup ganggu kesehatan ya manusia sini. Bukan manusia aja ya, hewan juga termasuk ya, makhluk hidup ya. Nah, ada juga sini sifat mekanis ya, sifat mekanis di sini dari baja ini sama ya, digulung, anil, normalize, dan quench temper itu ada di tabel ASTM ya. Jadi kalau mau dipanaskan komponennya up-nya dari 9,5 hingga ya 950 sampai 1000 derajat Celcius, tapi diikuti dengan pendinginan dalam minyak dan kemudian ditempa pada suhu 205 sampai dan 650 derajat Celcius. Ya. Terus kalau baja kita campurkan dengan nikel, kromium, dan molybdenum dalam kondisi dipadamkan dan ditempa itu mampu punya kekuatan lulus sampai 1675 megapascal kalau kita tambahkan nikel, kromium, dan molybdenum. Dan kekuatan tensilnya atau tariknya ya di sini 1875 megapascal. Jadi sebenarnya yang boleh ditambah ke dalam baja panduan rendah itu ya ini kontennya. Dan dari sifat-sifat properti ini mengakibatkan ya kekuatan tariknya berapa, kekuatan lulusnya berapa, segala macam ya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah baja panduan rendah lainnya ya, kalau disingkat di sini HSLA ya. Jadi baja panduan rendah lainnya itu adalah sejumlah baja penting yang nggak sesuai dengan sistem klasifikasi SAE atau IC ya. Dan posisi sini dia fasenya 2 atau double, di sini bisa juga baja trip, baja performa tinggi. Ini ada contoh-contohnya di sini, dia untuk baja paduan mikro dengan kekuatan tinggi paduan rendah. Ya, micro alloying ya di sini posisinya. Ya, jadi dia
Di sini baja yang mengandung sedikit tambahan elemen panduan yang menghambat ya kristalisasi, ya menghambat kristalisasi austenit dan pergerakan batas butir austenit dengan pembentukan endapan karbida yang tadi ya, mangan dan sulfur ya. Nah, ini baja SLA ini diproduksi untuk berbagai plat dan kekuatan luluhnya itu dari 290 sampai 690. Nah, yang bagian-bagian kayak gini ya, other low alloy steel itu yang untuk HSA itu ditujukan untuk konstruksi jembatan, platform dari minyak dan gas alam lepas pantai, plat lambung dan geladak kapal, menara dan tiang transmisi listrik. Nah, kalau untuk yang mobil di sini baja SLA itu untuk keselamatan. Jadi bagian balok pintu benturan yang kekuatannya ultra tinggi dan rakitan bumper penyerap energi. Selain itu juga baja HSLA di dalam mobil itu untuk meningkatkan penghematan bahan bakar melalui bagian struktural sasis ya, bukan sasis, chassis ya sini. Sebentar, mana chassis ya, bukan sasis, chassis bahasa Indonesia ya. Yang posisinya sih struktural dari chassis itu lebih tipis, lebih ringan. Dan selain itu juga baja HSA mikroalloy itu untuk pipa transmisi gas yang berdiameter besar. Cukup banyak ya. Penggunaannya lebih kepada keselamatan ya di sini posisinya. Ini tidak semua saya jelaskan, cukup banyak ya. Ada juga dia dual phase steel, ada trip steel di sini, high performance steel. Lalu sini higher alloy steel setelah dari other alloy steel tadi ya. Poin yang ketiga dari alloy steel, baja panduan yang lebih tinggi. Perbedaannya di sini adalah tadi ya persentase elemen panduannya. Kalau yang panduan lebih tinggi itu lebih dari 8%. Nah, baja panduan ini contohnya tuh baja tahan karat, baja perkakas, baja tahan panas, baja tahan aus, dan baja berkuatan sangat tinggi. Yang tahan karat ini ya tahan korosi, setidaknya dia punya 10,5 kromium ya, 10,5% kromium. Jadi dia akan membentuk lapisan pasif pada permukaan baja untuk memberikan perlindungan korosi ya. Terus di sini ada kelima jenis baja ya, tahan karat dengan sistem klasifikasi yang lebih sederhana. Nah, sistem klasifikasinya ini berbeda ya untuk sistem baja paduan rendah. Ada kode terakhir kan XX ya, di sini ada X strip XPH bahkan ya. Jadi kita juga tidak bisa mewakili kandungan karbon dan tidak bisa mengartikan itu ke arah komposisi tertentu. Jadi memberikan kebingungan ya posisinya di sini ya, dari kode tersebut. Jadi yang hanya tidak menjadi sebuah kode yang umum ya. Nah, di sini yang seri 2XX ini tuh ya dikembangkan di tahun 1950-an dan posisinya saat itu nikel sedang langka ya. Dan dalam baja ini mangan dan nitrogennya itu diganti dengan tingkat nikel yang lebih rendah untuk mempertahankan kekuatannya. Dan setiap jenis baja yang tahan karat diperluaslah di sini menjadi authentic stainless steel ya, lalu ferritic stainless steel ya, duplex stainless steel, marstensic stainless steel ya, ini precipitated hardening stainless steel, other stainless steel. Bahkan di sini masih ada yang lainnya ya. Dari other ini dia breakdown lagi menjadi tool steel ya,
heat resistant steel, dan kawan-kawan di sini. Ya. Nah, setelah dari tadi yang higher ya, sekarang ke arah ultra high strength steel, baja berkekuatan ultra tinggi. Ini ada beberapa yang dia breakdown jadi maraging steel ya, maraging baja di sini, atau baja maraging. Ini punya kekuatan sangat tinggi kalau dikasih perlakuan panas. Bahkan kekuatannya sampai 2,5 gigapascal. Ya. Ini kita bisa lihat dengan kode seperti ini: nikel, kobalt, molybdenum, titanium, dan aluminium. Nah, angka-angka yang di dalam kurung nih, yang 200, 2,5, 350 itu mewakili tingkat keluhan luluh nominal dalam kisi. Ya, semua baja ini punya perlakuan panas ya. Ada yang posisinya 820 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu ada juga yang waktu penuaannya diperpanjang menjadi 12 jam. Ya, macam-macam di sini ya. Dan baja maraging ini dikerjakan dengan mesin sebelum perawatan penuaan ya. Dan dia memiliki kemampuan las yang cukup baik, ketangguhan patah yang sangat baik pula. Ini ditujukan buat di bagian aplikasi rudal dan pesawat yang membutuhkan kinerja luar biasa. Yang terakhir dari ultra high ya, itu adalah kabel musik, bukan kabel musik wire ya, kawat ya, masa iya kawat ya, wire ya, kawat kalau di sini. Nah, di sini tuh kawat musik ya, itu kekuatan tariknya sampai 5 gigapascal ya, untuk mendapatkan kekuatan ultra tinggi. Jadi posisinya di sini kondisi isotermalnya diubah menjadi perlit halus ya, dan batangnya ditarik dengan posisi dingin untuk mengurangi ya diameter kawat yang besar ini. Dan posisinya di sini kayak die di sini ya. Nah, reduksi dingin memaksa perit dan cemented dalam struktur mikro untuk menyelaraskan dalam orientasi yang disukai ataupun tekstur serat di sini. Ini kabel yang ini ya, kawat ini buat alat musik ya, dan dapat direnggangkan di bawah tegangan tinggi. Ini ternyata selain buat buat musik ya, posisi kalau musik di sini dia untuk mencapai nada tertentu dalam sebuah musik. Sedangkan kalau ini diterapkan ke otomotif, dia itu untuk memperkuat karet pada ban mobil. Ya. Cukup banyak ya aplikasinya di sini ya.